Assalamualaikum. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihul Ahadits Qudsiyah, kumpulan hadis qudsi yang sahih, kitab yang disusun oleh Syekh Ziyad hafizahullah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 23, hadis yang berkaitan tentang pentingnya salat jenazah. Artinya bagi kita semua ini, ketika mendapatkan ada saudara kita seorang muslim yang meninggal dunia, hendaknya kita menyolatkan jenazahnya. Berkaitan dengan hukum salat jenazah, para ulama menjelaskan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya setiap individu kita tadinya wajib untuk mensalatkan jenazah tadi. Tapi jika ada sebagian daripada kita atau ada sekelompok dari kita sudah menyolatkan jenazah tersebut, maka gugur kewajiban masing-masing dari kalangan kaum muslimin. Hukumnya gugur menjadi sebatas sunnah saja. Dan subhanallah, ketika kita mendapatkan ada jenazah dan kebetulan kita paham, kita mengerti bahwasanya dia tersebut adalah orang yang baik yang kita kenal pada saat bermuamalah dengan dia, maka dianjurkan kita tersebut untuk mengucapkan sana atau pujian kepada mayit tersebut atau untuk si mayit tadi, atau memuji dia di hadapan teman-teman kita atau saudara kita sama muslim. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fatashhadu lahu ahlu arba'ati abiyatin min jiranihi adnain annahum la ya'lamuna illa khairan illa qala Allah qabiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun.
tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian 4 keluarga dari 4 rumah tetangganya yang dekat dengan dia menyaksikan bahkan bersaksi bahwasannya mereka tidaklah mengenal si mayit tersebut, tidaklah paham tentang dia kecuali dia tersebut adalah orang yang baik, orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau sekiranya ada yang meninggal dunia, kebetulan si mayit ini punya tetangga, anggaplah 4 rumah, dan masing-masing dari 4 rumah tersebut menyaksikan bahwasannya si mayit yang meninggal dunia tersebut orang baik, tidaklah yang muncul dari perbuatan dia kecuali kebaikan, kecuali Allah Jalla wa Ala berfirman, qabiltu ilmakum fihi, aku terima pengetahuan kalian tentang dia, dan aku terima persaksian kalian tentang dia, dan aku ampuni dosa-dosa dia yang dimana kalian tidak tahu dosa apa yang pernah dilakukan oleh si mayit tersebut. Hadis qudsi ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disebutkan bayyana hadzal hadisu azima rahmatillahi ta'ala bi ibadihi. Di dalam hadis ini dijelaskan atau menjelaskan agungnya rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Fama min ibni Adam illa walahu dhunub bainahu wa baina rabbih tabarak wa ta'ala. Tidaklah seseorang dari keturunan Adam alaihissalam, tidaklah seseorang dari manusia ini kecuali dia tersebut pastinya memiliki dosa-dosa yang pernah dia lakukan, yang dimana yang tahu tentang dosa tersebut hanyalah dia yang melakukan itu perbuatan dosa, dan Allahu Jalla wa Ala, Allahu Tabarak wa Ta'ala. Wa amma amamul ibad fa innahu yasturu nafsahu. Di hadapan orang dia kelihatannya baik, tidak ada yang tahu bahwasanya itu orang pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, ini artinya bukan dia munafik, tidak. Karena bisa jadi di antara kita ini ada yang pernah melakukan perbuatan dosa ketika kita sendirian, ketika tidak ada di hadapan halayak manusia, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa Ala, dan diri kita yang berbuat itu dosa. Allah Maha tahu tentang diri kita ini, tapi kita merahasiakan itu dosa. Tidak ada yang tahu. Tetangga-tetangga kita menilainya kita orang baik, sahib dan teman kita mengetahuinya kita orang yang soleh. Subhanallah. Disinilah kebaikan Allah Jalla wa Ala dan rahmatnya Allah Jalla wa Ala. Meskipun kita ini pernah melakukan perbuatan maksiat, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ketika kita bermuamalah dengan mereka, memang kita terus ikhlas dalam kondisi selalu berbuat baik dengan mereka. Tapi kita ini bukanlah orang-orang yang baik-baik banget. Orang yang sifatnya tersebut bukan orang yang jauh dari maksiat dan dosa. Kita pernah melakukan perbuatan dosa, tapi tidak ada yang tahu, cuma diri kita di dalam kerahasiaan kita, ya, di rumah kita sendiri. Bisa jadi kita melakukan perbuatan maksiat yang tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Subhanallah. Di sini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu, "Udzkuru mahasina mautakum." Ketika ada teman kita yang sudah meninggal dunia, kita dianjurkan untuk menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Oh, dia pernah dulu memberikan bantuan kepada saya ini. Oh, dia pernah dulu mengajak saya untuk melaksanakan ibadah umrah. Oh, dia pernah, Masya Allah, memberikan pekerjaan buat saya. Kita sebutkan. Oh, dia itu Masya Allah dalam masalah sholat selalu berada di shaf yang pertama. Dia itu saya kenal selalu membantu orang yang ini dan itu dan seterusnya. Kita sebutkan. Wa kufu an masawihi. Kalau toh kita tahu teman kita yang meninggal dunia tersebut,
ya pernah melakukan perbuatan hilaf, pernah melakukan perbuatan dosa, kita cegah diri kita untuk mengucapkan dan menghabarkan serta menginfokan keburukannya. Allah saja menutup tentang aib itu orang. Ya Allah, Bapak, Ibu kita ini ditolong oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, Allah Jalla wa Ala menutup aib kita. Subhanallah, antum bisa bayangkan tidak, kalau sekiranya dosa itu tampak jelas dengan kondisi fisik kita. Misalnya kita melakukan perbuatan dosa mengakibatkan kita benjol kepalanya, atau mengakibatkan wajah kita jadi hitam, atau bisa jadi akibat kita melakukan perbuatan maksiat, kita jerawatan misalnya. Kalau penilaian dosa seperti itu, alamat dosa seperti itu, maka subhanallah semua orang akan meninggalkan dosa. Tapi perbuatan dosa ini kan sesuatu yang sifatnya rahasia, yang hanya pelaku itu dosa yang melakukan, dan juga Allahu Jalla Jalal. Allahu Jalla wa Ala menutupi aib kita. Makanya kita ini di hadapan manusia dianggap baik oleh manusia tersebut. Fa idza ma kaffan nas an wuluq bi shay'in fa'al hadzal mayyit wa dzakaru mahasinahu tajawazallahu ta'ala an qabihi fa'al au fi'al hadzal abdi. Kalau sekiranya kita sanggup untuk mencegah jangan sampai kita ini melontarkan ucapan-ucapan yang tidak bagus tentang si mayit, atau menginfokan sesuatu dari perbuatan jelek yang pernah dia lakukan, bisa fi'ali hadal mayit, dan kita cuma menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja, maka akibatnya apa? Allahu Jalla Jalaluh menghapuskan dosanya si mayit tersebut. Subhanallah, kata Allahu Jalla wa Ala, qabiltu ilmakum fihi, aku terima pengetahuan kalian tentang dia. Aku tahu, kata Allah Jalla wa'ala, kalian menilai dia baik. Memang kenyataannya dia bermuamalah dengan antum itu selalu baik, selalu kebaikan yang diberikan kepada antum. Tapi Allah Maha tahu tentang kondisi si mayit ini, dia pernah melakukan perbuatan dosa. Makanya di ujungnya Allah mengatakan, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Tapi aku ampuni dosa-dosa dia, perbuatan dosa yang dia lakukan yang kalian tidak tahu perbuatan dosa apa yang dilakukan. Maka oleh sebab itu Bapak, kita nggak boleh menceritakan maksiat atau dosa yang pernah kita lakukan, haram, tidak boleh. Oh tadi pagi saya melakukan ini, oh tadi pagi saya menggoda istrinya tetangga, oh tadi pagi saya mengambil fulusnya si fulan, oh tadi saya ya menggibahin ya, atau misalnya mencela orang, dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau kita merasa memang melakukan perbuatan dosa, segeralah untuk beristighfar, bukan diceritakan. Ya, subhanallah, anak kenalnya sama antum orang baik, ngapain antum ceritakan tentang masalah antum? Subhanallah, kadang kan orang bersikap sombong juga menceritakan tentang taubatnya. Kalau segelas dua gelas sih biar biasa saat buat anak. Anak 50 gelas masih belum mabuk. Subhanallah, apain antum cerita begitu di hadapan anak? Menunjukkan antum orang hebat dulu, menunjukkan antum pernah melakukan perbuatan dosa. Ya akhi, haram alaik untuk ceritakan aib yang pernah antum lakukan. Harta dengan istri antum, antum sudah menikah, antum sudah menikah, antum memang dulunya pernah apalah yang antum lakukan, antum jaga itu, antum tutup itu. Jangan sampai antum ceritakan membuat istri antum itu berubah sikapnya dengan antum. Begitupun juga perempuan, mungkin dia sebelum menjadi istri antum pernah melakukan kehilapan yang pernah dia lakukan di jalan perjalanan hidupnya. Bisa jadi, namanya manusia. Tapi ketika antum melamar dia dan dia menerima, ayahnya menerima, dan antum melihat dia sebagai seorang perempuan yang soleh, sudah, tidak perlu lagi antum korek-korek dan tanya-tanya apa yang terjadi dengan ini perempuan, dan perempuan itu tidak perlu dia bercerita tentang statusnya dia di masa lalu dia tersebut. Antum sudah menikah. Jangan sampai ketika menceritakan aib masing-masing membuat rumah tangga itu menjadi hancur. Wal iyadzubillah. Ya, maka oleh sebab itu kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika mendapatkan ada teman kita, saudara kita yang meninggal dunia, maka yang kita ceritakan adalah yang baik-baiknya saja. Dan subhanallah, kemudian tugas kita
adalah mengurusi jenazahnya, dan paling utamanya adalah berkaitan dengan salat jenazah. Mengurusi jenazah itu pahalanya besar. Memandikan jenazah, man ghassala mayyitan, ya, barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian wasatara aibahu, dia tutup aibnya, ya, dia namanya kita memandikan orang yang sudah meninggal dunia, kita pastinya melihat keadaan di tubuhnya yang berkaitan dengan sesuatu yang menurut kita ini aib, tapi kita jaga. Kita enggak mau untuk mengeluarkan dengan lisan kita tentang aib yang ada pada tubuhnya. Maka apa yang kita dapatkan? Ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Allahu Jalla wa Ala memberikan ampunan untuk si pemandi jenazah tadi. Ya, berapa? 40 ampunan, 40 kali ampunan. Subhanallah. Yang mengkafankan jenazah, baik mengkafankan langsung dia yang memberikan kafan, dia yang memakai itu mayit dengan kain kafan, atau dia menyumbang kain kafan untuk si mayit itu, maka Allah Jalla wa Ala akan memakaikan pakaian surga untuknya. Artinya jaminan surga. Yang menyolatkan jenazah lain cerita lagi, dapat lagi pahalanya. Subhanallah. Kita sudah memandikan, kita sudah mengkafankan, kita pun juga sudah menyolatkan. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkan jenazah tersebut takziah, kemudian antum tunggu untuk menyolatkan jenazahnya, 1 qirat yang antum dapatkan. Waman syahida hatta tutfana kana lahu qiratan. Kemudian antum lanjutkan lagi mengantarkan jenazahnya ke pemakaman, menyaksikan penguburannya, maka antum mendapatkan 2 qirat. Qila wamal qiratan. Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud dengan 2 qirat tersebut? Qala mislul jabalaini azimaini. Seperti 2 gunung yang sangat besar pahala. Dan subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang lain, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat fa in tabi'aha falahu qiratan. Barang siapa yang menyolatkan jenazah dan tidak ikut serta mengiring jenazah sampai ke pemakaman, dia mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang mengantarkan jenazah ke pemakaman, menyolatkan plus dengan mengantarkan jenazah ke pemakaman, dia dapat 2 qirat. 2 qirat apa ya Rasulullah? Asgharuhuma mislu Uhudin. Paling kecilnya pahala yang didapatkan seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud besar, luas, panjang. Dikatakan Uhud itu gunung satu kesatuan, menyatu, dan panjangnya, lebarnya, serta tingginya luar biasa. Itu hitungan pahala bagi kita yang menyolatkan jenazah. Dan fadilah yang lain kita katakan, menyolatkan jenazah, subhanallah, jumlah kita 40 misalnya, maka itu syafaat buat dia. Bisa jadi sebab itu ini si mayit diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan ketika anaknya Abdullah ibnu Abbas meninggal dunia di daerah Qudayd, ada yang mengatakan di daerah Usfan. Kemudian Abdullah bin Abbas memanggil sahabatnya namanya Quraib. Ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas. Wahai Quraib, coba lihat manusia sudah berkumpul belum untuk menyolatkan jenazah putraku. Qala fa kharajtu, kata Quraib, aku keluar. Fa idza nasun qad ijtama'u. Kemudian aku melihat orang-orang sudah berkumpul. Kemudian aku kabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Faqala taqul hum arba'un. Antum menyaksikan jumlah mereka berapa? Antum hitung enggak tadi? Kata Quraib, kira-kira 40 orang. Qala na'am, 40. Iya. Kemudian qala Abdullah bin Abbas berkata, akhijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tolong keluarkan jenazah putraku, ya, tempatkan dia di tempat pelaksanaan salat jenazah.
sekarang ini waktunya menyolatkan jenazah, karena jumlah yang menyolatkan sudah 40. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Ya, dikatakan tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolatkan jenazahnya sebanyak 40 orang, yang dimana 40 orang dari kalangan kaum muslimin itu adalah muslim yang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah datang ke dukun, peramal, paranormal, tidak pernah datang ke kuburan cari wangsit, bertawasul, berdoa dengan ahlul kubur, tidak pernah dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya. Ini 40 orang tidak pernah berbuat syirik, dan ana yakin antum tidak berbuat syirik. Kita jumlahnya lebih banyak, 40, bukan begitu? Antum 100, ibu-ibu 100, 200, bisa jadi lebih. Subhanallah, semakin banyak semakin bagus. Dalam riwayat yang lain 100 orang, ya. Dalam riwayat yang lain 3 shaf. Dikarenakan yang menyolatkan jenazah tersebut 40 orang yang tidak pernah berbuat syirik, selalu mentauhidkan Allah, illa syafahumallahu fihi, kecuali Allah Jalla wa'ala akan memperkenankan doa orang yang salat jenazah tadi, yang isinya di dalam salat jenazah itu takbir yang ketiga terutama apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu, dan seterusnya. Sampai perawi hadis ini ketika mendengar Nabi SAW berdoa seperti itu, dia mengatakan, aku berharap, aku berkeinginan aku yang meninggal dunia. Karena doa yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW, dan doa yang ada di takbir yang ketiga. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, berkaitan tentang doa untuk si mayit, terutama di takbir yang ketiga. Hadis dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Rasulullah, ya, disebutkan di dalam hadis Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, Rasulullah pernah menyolatkan satu jenazah, fahafidtu min du'aihi, aku hafal doanya Nabi SAW, wa huwa yaqul, doanya sebagai berikut, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita as-sawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa idhu min adabil qubur wa min adabin nar. Ketika selesai dari salat jenazah, kata Abu Abdurrahman Auf bin Malik, hatta tamannaitu an akuna ana dalikal mayyit, aku berharap yang menjadi jenazah itu adalah aku. Dikarenakan luar biasa di dalam doa yang dimohonkan dan dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ketika kita di masjid mendapatkan ada mayit dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, usahakan salatkan jenazahnya, pahalanya besar, dan itu sungguh sangat bermanfaat buat si mayit tersebut. Subhanallah. Disebutkan di dalam riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 947, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi, tidaklah seorang mayit yang meninggal dunia kemudian disolatkan dengan salat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlah mereka berjumlah 100, lalu semuanya memberikan syafaat, mendoakan kebaikan untuk si mayit agar si mayit tersebut ditempatkan di tempat yang mulia, agar si mayit itu diampuni dosanya, agar si mayit tersebut dimaafkan, agar si mayit tersebut terhindar dari azab kubur dan azab api neraka, agar si mayit tersebut dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Kecuali Allah Jalla wa ala menerima syafaatnya dan doanya
dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala hingga si mayit diampuni seluruh dosanya. Dalam riwayat yang lain dari hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu an, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufuf minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 3 saf dari kalangan kaum muslimin, tidak mesti harus full setiap safnya. Pernah Nabi ketika itu takziah ke keluarganya Jabir bin Abdullah bersama Nabi SAW, ada 7 orang sahabatnya. Kemudian ketika sampai di tempat takziah, kata Rasulullah SAW, ij'alu salah satu sufuf, mari kita solatkan jenazah ini, kita bikin 3 saf. Yang 7 orang tadi, saf yang pertama 3 orang, saf yang kedua 2 orang, saf yang ketiga 2 orang. Tidak seperti sholat berjamaah yang lainnya, harus full dulu, penuh dulu saf yang pertama baru bikin saf yang kedua, saf yang kedua sudah full, sudah penuh baru bikin saf yang ketiga. Kalau sholat jenazah tidak seperti itu. Yang penting bikin 3 saf. Syukur-syukur jumlahnya banyak, 100, 200 atau lebih daripada itu. Itu syafaat buat si mayit. Akibat doa antum untuk dia yang antum mohonkan kepada Allah Jalla wa Ala, hingga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya, mengakibatkan kuburannya menjadi lapang, menjadi terang benderang, hingga pada akhirnya hisabnya mudah, hingga dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Diceritakan ada seorang perempuan yang berkulit hitam, sudah tua, itu biasanya membersihkan masjid. Subhanallah, kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW selesai melaksanakan salat wajib itu memperhatikan sahabatnya, termasuk juga memperhatikan keadaan masjid. Setelah salat subuh, Rasulullah memperhatikan tidak mendapatkan ini perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Aina fulana? Si fulana di mana ya? Kok aku tidak berjumpa hari ini?" Waqalu mata ya Rasulullah, matat ya Rasulullah, tufiyat ya Rasulullah, al-barihah, tadi malam sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Al-barihah, ya, tufiyat al-barihah, tadi malam sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah kemudian berkata, "Afala kuntum adzantumuni?" Kenapa kalian tidak info kepadaku si fulanah meninggal dunia? Kemudian qala, kata Abu Hurairah, fa'ka'annahum sagharu amraha. Ya, sebagian sahabat tadi meremehkan urusan itu perempuan. Cuma sekedar cleaning service di masjid. Siapa sih dia? Ya, bukan tokoh masyarakat lah bahasa kita, bukan orang kaya juga. Ngapain pakai diinfokan kepada Nabi SAW? Ini kan hukum dunia. Kalau di antara kita ini mendapatkan info kabar tentang teman atau untuk orang yang kita kenal, kebetulan orang tersebut mendapatkan anugerah di dunia ini, entah dia pejabat, entah dia punya kekayaan atau yang lainnya, kita buru-buru dan bersegera untuk takziah, sekedar menampakkan wajah kita di hadapan keluarganya. Tapi kalau yang fakir meninggal, yang miskin meninggal, kita bersikap biasa saja, tidak segesit ketika ada orang yang hebat meninggal dunia, atau orang yang kaya, atau dia itu dianggap pejabat atau tokoh masyarakat. Ketika ditanya oleh teman, mau takziah atau tidak? Insya Allah. Insya Allah apa nih? Insya Allah tidak. Nauzubillah min dzalik. Itu hukum dunia ya akhi. Rasulullah marah. Ini sekedar membersihkan masjid pahalanya besar, sehingga membuat ada sebagian sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah, kami tidak mau untuk menyibukkan antum ya Rasulullah. Tadi malam meninggalnya. Jika kami info kepada antum, khawatirnya mengganggu antum ya Rasulullah." Qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dulluni ala kubriha." Kalau begitu tunjukkan kuburannya. Di mana kuburannya itu perempuan? Kemudian fadalluhu, diantarkan Nabi ke pemakaman baki, kemudian ditunjukkan ini kuburannya ya Rasulullah. Fasalla alaiha. Rasulullah melakukan salat jenazah di kuburan. Salat jenazah tidak ada ruku dan sujud, makanya dibolehkan salat jenazah di kuburan. Kalau salat yang ada ruku dan sujudnya tidak boleh salat di pemakaman atau di kuburan. 4 kali takbir.
Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga membaca doa sepanjang-panjangnya untuk almarhum atau almarhumah. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kalau kita ingin baca doa juga, baca doa berikut ini: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Subhanallah, selesai salat jenazah, Rasulullah SAW berkomentar. Summa qala Rasulullah SAW, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Antum tahu tidak? Kuburan-kuburan ini penghuninya itu mendapatkan kegelapan yang sangat luar biasa. Ya, subhanallah, menurut satu riwayat yang sahih dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, jika yang meninggal itu seorang muslim, ruhnya akan diangkat sampai ke langit, bahkan masuk ke langit. Ya, bahkan diceritakan di langit, ya, hadis sahih ini. Ya, ditambahkan dalam hadis Abu Hurairah, dia ketemu dengan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, yang sudah meninggal dunia. Jadi yang hadis sahih ketemunya di mana? Di langit. Setelah itu Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, tulis amal baiknya tersebut dalam kitab Illiyin, yang dimana kitab Illiyin itu berada di langit yang ketujuh. Kemudian kembalikan roh ini ke dunia lagi, ke tubuhnya lagi. Kemudian malaikat dengan jumlah yang banyak, yang besar, yang digambarkan wajah mereka putih bersih, menampakkan keceriaan karena malaikat rahmat, itu mengembalikan itu ruh ke tubuhnya mayit muslim. Subhanallah, ketika pertama kali ruh itu dikembalikan ke tubuhnya, yang dia alami pertama kali adalah himpitan kuburan. Semua kita ini mendapatkan himpitan kuburan. Innalil kubri dhaqtatan falau naja au salima ya ahadun minkum la naja Sa'ad bin Mu'az. Sesungguhnya kuburan itu memiliki tekanan, memiliki himpitan. Kalau sekiranya di antara kalian ini selamat dari himpitan kuburan, dari jepitannya kuburan tersebut, maka yang layak untuk selamat adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal mati syahid. Ketika meninggal dunia 70.000 malaikat mendoakannya. Ketika meninggal dunia, malaikat yang ada di antara bumi dan langit mendoakan. Ketika meninggal dunia, malaikat yang ada di langit mendoakan juga. Ketika meninggal dunia, arasy-Nya Allah Jalla wa Ala bergetar. Saking baiknya sahabat ya Sa'ad bin Mu'az ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah juga menceritakan, kalau di antara kalian ini selamat dari himpitan kuburan, maka yang layak selamat anak kecil yang meninggal dunia sebelum baliknya. Kita tahu anak kecil itu nggak ada dosa, tetap mendapatkan himpitan. Cuma bedanya himpitan yang dialami oleh kita dengan himpitan kuburan yang dialami oleh kafir itu berbeda. Kita durasinya sangat sebentar sekali, tapi tetap mendapatkan himpitan, tetap mendapatkan rasa sakit. Tapi rasa sakit yang dialami oleh seorang muslim ketika dihimpit oleh kuburannya, itu seperti sakitnya dia pada saat mendapatkan penyakit di dunia ini. Setelah itu dilapangkan lagi kuburannya. Ketika dia sudah dilapangkan kuburannya, dia mendapatkan kondisi kuburannya gelap gulita. Sampai orang-orang yang hidup dari kalangan kaum muslimin menyolatkan jenazahnya. Kata Nabi SAW, ya, wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan cahaya di kuburannya dengan doa dan salat jenazah yang aku kerjakan untuk si mayit ini. Nah, jadi fungsi daripada salat jenazah tersebut tidak lain untuk apa? Supaya kuburannya terang benderang, tidak gelap gulita. Maka oleh sebab itu ya ikhwan, akhwat, siapapun ya yang kalian dapatkan di masjid tersebut yang meninggal dunia, baik kenal ataupun tidak kenal, baik kita mengerti tentang dia ataupun tidak mengerti tentang dia, baik itu kerabat kita ataupun bukan kerabat kita, baik itu teman kita ataupun bukan, tapi dia muslim, disolatkan jenazah di masjid, solatkan, pahalanya besar, sekaligus itu syafaat buat dia. Dan puncak dari itu semua, akibat sholat jenazah yang kita kerjakan untuk dia, menjadi terang benderang kuburannya. Subhanallah. Nah, itu yang
disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, itu berkaitan dengan keistimewaan daripada salat jenazah. Yang jelas jangan sampai di antara kita tersebut meninggalkan salat jenazah, pahala yang begitu luar biasa, sampai-sampai Rasulullah SAW selalu mengingatkan tentang masalah itu. Dan kita tahu ya, salat jenazah itu kan di antaranya isinya doa, menunjukkan bahwasannya doanya kita untuk si mayit sampai. Jadi apakah orang yang hidup ini bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Dalam artian kita yang hidup bisa bela dia enggak yang sudah meninggal dunia? Kita katakan bisa. Kita katakan apa? Bisa. Ya, selama yang meninggal dunia tersebut muslim atau muslimah, selama yang meninggal dunia tersebut mukmin atau mukminah. Kalau kafir yang meninggal dunia, maka tidak bisa lagi kita membela. Amalan apa yang bisa untuk membantu si mayit yang muslim yang meninggal dunia? Banyak. Tapi yang sepakat itu ada 3. Di antaranya apa? Doa dan istighfar. Doa dan istighfar. Dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, ayat yang ke-10, kita selalu melantunkan ini doa, terutama waktu khutbah Jumat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mendahului kami, yang duluan meninggal dunia, yang pastinya dalam beriman juga duluan mereka itu. Ampuni ya Allah. Rasulullah SAW ketika menguburkan mayit, ketika mayit sudah dikuburkan, ditimpuk dengan tanah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit. Tolong antum yang hadir ke pemakaman ini mintakan ampunan dari Allah Jalla wa'ala agar si mayit ini diampuni dosanya, dan berdoalah kepada Allah Jalla Jalaluh agar si mayit ini sanggup untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nankir. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Subhanallah. Dengan doa juga bermanfaat, yang seharusnya si mayit tersebut diadab, disiksa dikarenakan doanya orang yang hidup. Subhanallah, Allah memberikan ampunan sehingga membuat dia tersebut tidak diadab dan tidak disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang sahih ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya doa untuk si mayit ya, di dalam hadis Usaid bin Ali bin Ubaid ya, atau nama bapaknya Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, qala, berkata, baina nahnu inda Rasulullah SAW idh ja'ahu rajulun min Bani Salamah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki dari kalangan Bani Salamah. Kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' aburruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, ayah bundaku sudah meninggal dunia, apakah masih tersisa atasku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Qala Rasulullah SAW, na'am, ya, ada 4 hal. Salah satu dari 4 tadi adalah as-salatu alaihima wa istighfaru lahuma, mendoakan mereka dan memintakan ampunan agar Allah Jalla wa'ala mengampuni kedua orang tua kita. Jangankan untuk orang tua kita, untuk orang yang kita tidak kenal sekalipun kita doakan. Subhanallah. Antum tahu mendoakan sesama muslim? Pernah tidak antum mendoakan? Pernah Ustaz, tapi umum. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanallah. Balasannya apa kalau antum mendoakan itu?
Subhanallah, betapa banyaknya muslim yang ada di muka bumi ini yang meninggal, yang sudah meninggal yang duluan, yang masih hidup, atau yang akan lahir lagi nanti. Sebanyak itu pahala yang antum dapatkan. Makanya jangan bakhil mendoakan sesama muslim. Sudah fulus bakhil, doa juga bakhil. Antum tahu mendoakan itu, malaikat datang kemudian mengatakan amin walaka bimislin, engkau pun juga akan mendapatkan ampunan dosa-dosa. Ini tidak mau mendoakan. Ada sahib WA, doakan ayah anak supaya anak masuk surga, doakan anak ya supaya anak berhaji tahun ini. Kalau dia masuk surga nanti kaplingan tanah di surga buat dia dong. Ya Allah, surga luas, seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kenapa antum malas mendoakan saudara antum? Subhanallah. Ya, itu yang terjadi. Gak pernah kita secara khusus. Sama teman dekatnya aja gak pernah didoakan. Bukan begitu? Subhanallah. Teman dekatnya gak pernah dia doakan. Alasannya gak pernah WA juga tuh teman. Padahal dia tahu itu temannya. Kadang-kadang ketemu, cuma sekali-sekali. Kadang di kajian, kadang di Ramadan. Subhanallah, kadang sambil lewat. Tetap kita doakan, kita ingat ya Allah. Apalagi kalau kita ingat teman kita itu sudah meninggal. Seketika kita mengucapkan Allahumma ighfir li akhina li sahibi ya li sahibina fulan bin fulan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Begitu. Dan kita pun juga mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa Ala, timbal balik seperti itu. Nah, ada teman yang nanya, Ustaz, kalau ana misalnya mendoakan teman agar dia berpoligami, apakah ana berpoligami juga nanti? Karena malaikat datang, walaka bimislin. Allahu a'lam. Nah, ya kan? Seperti itu. Jangan bakhil untuk mendoakan teman, kan seperti itu. Jangan bakhil ya. Subhanallah, sudah fulus bakhil ya, makanan bakhil. Apa yang antum bisa manfaatkan untuk antum berikan kepada sahib antum? Buat apa hidup? Buat apa bermuamalah? Kalau cuma sekedar kumpul ya, tapi nggak pernah yang namanya fulus antum terlihat oleh sinarnya matahari, buat apa? Ujung-ujungnya mati juga. Subhanallah. Dan biasanya temannya itu balas dendam. Dia nggak pernah baik juga sama aneh. Ngapain aneh doakan? Astagfirullahalazim. Jangan balas-balasan. Dan antum tahu, apalagi itu orang tua kita. Makanya antum kalau punya anak itu jangan dibatas-batasin. Ya, kita minta sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah bangga kepada umatnya. Ya, dikarenakan apa? Banyaknya kita memiliki anak, dan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10, 7, 5, dan itu aset yang luar biasa. Memang capek, lelah ketika dia masih kecil, masih bayi, kanak-kanak, ya, SD, capek. Tapi nanti ketika dia sudah besar, dia sudah jadi, secara dunia ada, secara akhirat ada, enak kita. Tinggal kita palak-palakin doang. Abah pingin beli sabuk ini ya, jangan beli yang di sana, di Singapura ya, merek yang ini ya. Oh tenang bah, anak banyak, duitnya Masya Allah, kayak tisu semua, comot ada lagi. Abah pokoknya bulan November ikut Ustadz umroh ya. Oh iya tenang bah, kelas VIP, kelas yang istimewa, kelas ini dan seterusnya. Oh dia rebutan untuk berbuat baik. Enak kan antum? Antum seharusnya tua tapi hati ini selalu bahagia, muda aja kelihatannya. Tapi memang harus bersusah payah dari dia kecil. Kalau antum sekarang tidak mau bersusah payah untuk mendidik anak antum, nanti antum lebih banyak ke rumah sakit untuk berobat. Sedikit-sedikit, ya Allah tegang lagi, pasang ring lagi satu. Ya Allah anak yang satu begini. Makanya oleh sebab itu lelah dari awal. Jangan lelahnya nanti ketika antum sudah tua seperti ini. Jangan sudah. Nah, apalagi masalah akhirat, kita meninggal ya Allah tuh anak 5, 7, 9 tadi itu mendoakan, semuanya mendoakan. Belum lagi ada cucu-cucu mendoakan yang sama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai pada akhirnya masuk surga. Diceritakan dalam satu hadis yang sahih, dikarenakan doanya anak tuh orang tua masuk surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah
Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia sungguh-sungguh mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di jannah, di surganya. Subhanallah, ketika masuk surga ini hamba mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari surga yang Allah anugerahkan, yang dia tidak pernah sangka-sangka. Kelasnya itu kelas yang sangat tinggi sekali, kenikmatan yang sangat luar biasa. Padahal dia merasa ketika hidup di dunia beramalnya biasa-biasa saja. Subhanallah, dia pun bertanya kepada Allah Jalla Jalaluh, Ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah, sebab apa aku mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini? Kenapa ya Rabb? Aku ingin tahu. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, anakmu yang saleh, anakmu yang saleh selalu mendoakan engkau agar Allah Jalla wa'ala selalu memberikan kebaikan dan kenikmatan buat engkau. Anakmu yang saleh dan salehah mendoakan engkau, memintakan ampunan dosa-dosa agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosamu hingga engkau masuk ke dalam jannah dan surga yang begitu luar biasa nikmatnya ini. Allahu Akbar. Nah ini kita katakan ya berkaitan tentang masalah ya orang yang meninggal dunia, pastikan kita mendoakannya. Paling tidak kita mendoakan yang sifatnya tersebut apa? Umum. Kita katakan sifatnya apa? Umum. Mendoakan tersebut. Ya, wallahu alam. Dari sini ini penting kiranya kita tersebut ketika mendapatkan ada orang yang meninggal dunia, berusaha sebaik mungkin agar ya kita tersebut mengurusinya, dan salah satu bagian mengurusi jenazah tersebut adalah menyolatkan jenazahnya. Wallahu a'lam bissawab. Taib adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan dengan season yang kedua yaitu tanya jawab. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada season yang kedua yaitu tanya jawab. Ustadz, apakah anak laki-laki dilarang memandikan ibunya? Begitupun juga dengan anak perempuan. Apakah dilarang memandikan jenazah bapaknya? Karena di kampung saya yang bertugas memandikan jenazah kebanyakan perempuan tetangga. Apakah ada hadis yang mengenai masalah ini? Bapak, ibu, tidak boleh kita sebagai anak laki-laki yang sudah baligh memandikan jenazah ibu kita. Begitupun juga kita sebagai anak perempuan yang balighah memandikan jenazah ayah kita, kecuali ya berkaitan dengan sebaliknya. Jika anak meninggal dunia kebetulan belum baligh, jika yang meninggal dunia tersebut anak laki-laki yang belum baligh, maka ayah bundanya boleh memandikan. Adapun anak perempuan jika belum balighah, maka para ulama berdebat apakah ayahnya boleh untuk memandikan. Pendapat yang aman bahwasannya ayahnya tersebut juga tidak boleh memandikan jenazah anak perempuannya yang belum balighah tadi itu, belum baligh. Nah, begitupun juga kita katakan ya, kita sebagai anak laki-laki, ibu kita meninggal, tidak boleh kita memandikannya. Termasuk juga ketika dia masih hidup. Ya, kita mandikan dia, kita melihat auratnya dia, nauzubillah. Kalau kita tidak punya saudara perempuan, kita sewa seorang perawat perempuan yang bisa memandikan ibu kita. Kalau beliau meninggal dunia, kita kasihkan kepada pihak yang yang bertugas dari kalangan akhwat atau perempuan. Begitupun juga ya kalau yang meninggal laki-laki, yang mengurusi laki-laki. Jika anaknya yang laki-laki bisa memandikan jenazah, maka anaknya tersebut yang berhak untuk memandikan jenazah ayahnya. Tapi jika anak perempuan ya memandikan jenazah ayahnya, itu tidak boleh, haram yang demikian. Jadi sekali lagi, anak laki-laki tidak boleh memandikan jenazah ibunya, anak perempuan pun juga tidak boleh memandikan jenazah ayahnya. Wallahu alam. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Yang boleh cuma sebatas pasangan apa? Suami istri. Istri antum meninggal dunia, antum boleh mandikan.
antum yang meninggal dunia dimandikan jenazah antum oleh istri antum, boleh. Tidak mengapa demikian berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa ini? Sedekahan. Taib. Ustadz, keutamaan mensalatkan jenazah, jumlah sopnya ganjil. Tidak ada, disebutkan 3 ya. Lebih banyak 4 ya, atau 5 sop, itu tentu lebih baik lagi. Wallahu a'lam bissawab. Mati suri itu apa? Ada? Ada enggak? Setahu saya tidak ada. Ruhnya masih ada kan? Ruhnya masih ada. Bisa jadi dia pingsan atau ada sesuatu kita katakan membuat dia tersebut, ya kalau bahasanya koma ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Bagaimana bila ada seorang dari teman ya kena musibah, lalu teman yang lain ngajakin anak patungan uang untuk memberikan ke teman anak yang terkena musibah? Ya boleh banget. Subhanallah, antum enggak sifatnya tersebut melakukan kebaikan ketika melihat sahib kesusahan, antum bantu, baik dari pulus antum sendiri ataupun kita cuma sekedar modal omongan doang. Kebetulan kita nggak mampu secara finansial, kita bicara, Pak, bisa bantu nggak? Si fulan lagi begini-begini. Saya datang lagi ke antum, Pak, tolong deh, kalau ada rezeki kita bantu teman kita yang itu. Nah itu Masya Allah amal soleh banget. Tapi jangan sampai dimanfaatkan kayak maklaran, karena dapat banyak potong 2,5% atau 5%. Kan ada yang begitu. Ada, benar, serius minta sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Tahu-tahu yang mencarikan dana ini memotong uang maklar katanya. Nauzubillah min dzalik. Bapak jangan, Pak ya. Ibu juga jangan malu-maluin seperti itu. Itu yang dipermasalahkan sebagian ustadz-ustadz senior kita. Ternyata memang ada oknum-oknum memanfaatkan itu. Jelas ya? Ya, meninggal. Bagus antum kasih bantuan sama dia, bagus. Tapi kalau terkumpul, tahu-tahu antum potong buat biaya ini, biaya itu. Nah, itu nggak benar jadinya. Seperti itu. Lebih bagus yang dekat-dekat saja yang membantu ya orang tersebut atau keluarganya tersebut. Tidak perlulah bikin player khusus. Memalukan juga buat keluarga si mayit. Kok sampai segitunya gitu loh. Masa kita yang ada di sekitarnya nggak bisa bantu? Itu kira-kira. Nah itu hati-hati ya, makanya antum lihat tuh yang mengumpulkan itu apa tuh, tujuan dia apa. Kalau teman dekat ya biasa aja, sekedar ya untuk membantu dia ya nggak ada masalah. Tapi ujung-ujungnya dia ingin mendapatkan manfaat dari uang tersebut, nah itu sudah kita stop lah bantuan yang model begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, teman anda yang terkena musibah boleh nggak menerimanya? Boleh lah, itu kan sedekah atau hadiah. Tidak mengapa yang demikian. Kecuali kalau dia, kita lihat nih orang kaya banget gitu loh. Orang kaya juga kalau misalnya mau menerima sumbangan, monggo silakan. Cuma kan malu-maluin. Kita sumbang misalnya, yang kita kasih nggak sebesar apa yang dia miliki gitu loh. Ya, kita kasih misalnya 5 juta, duit dia miliaran. Ya dia ketawa lah. Tapi kalau dia ambil juga kelewatan, terlalu itu orang. Seperti itu kira-kira. Astagfirullahalazim. Nah, wallahu a'lam bissawab ya. Ustadz, boleh nggak kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Boleh. Sepakat ulama, ijma'nya ulama, konsensusnya ulama. Berdasarkan 3 hadis. Pertama hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua hadis dari Abdullah ibnu Abbas, kemudian yang ketiga hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Diceritakan Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia. Dia datang kepada Nabi dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha.
Ana punya ummi meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia aku nggak ada di tempat ya Rasulullah. Rupanya Sa'ad bin Ubadah lagi safar. Pertanyaanku ya Rasulullah, in tasaddaqtu laha apalaha ajrun? Jika aku bersedekah atas nama ibuku, sampai enggak pahalanya? Manfaat enggak buat beliau? Kata Nabi, bermanfaat buat ibumu dan sampai pahalanya buat ibumu. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan antum sebagai saksiku. Ini kebun kurma milikku, sebentar lagi siap untuk dipanen. Aku sedekahkan atas nama ibuku. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Abu Hurairah, ya, ada seorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi SAW. Inna abi taraka malan walam yusi in tasaddaqtu lahu hal yukaffiru anhu. Abahku telah meninggal dunia, dan kebetulan abah ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak. Subhanallah. Dan abah tidak pernah berwasiat. Kalau zaman sekarang alhamdulillah, iya kan? Subhanallah, abah meninggalkan harta yang banyak. Yang ditinggalkan hartanya ya tidak berseri, duitnya kayak tisu comot ada lagi. Kemudian sertifikatnya 3 lemari. Subhanallah. Tapi ini anak baik, ditinggalkan harta yang banyak oleh abahnya. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, jika aku bersedekah atas nama abahku, dosa-dosanya abah bisa diampuni enggak oleh Allah Jalla wa'ala? Dihapuskan enggak oleh Allah Jalla wa'ala? Anak soleh banget ini. Subhanallah. Kata Nabi, na'am, ya, kamu bersedekah atas nama ayahmu, maka itu yang mengakibatkan Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa abahmu. Coba anak yang gak soleh ya, cuma sekedar abah baik, abah Masya Allah kalau bahasa agamanya, tapi gak pernah memikirkan sedekah aja gak pernah atas nama abahnya. Jangankan sedekah atas nama abahnya, mendoakan gak pernah. Coba antum tanya diri antum, hari ini mendoakan orang tua gak? Sekali sih tadi subuh ya. Subhanallah, sekali doang. Padahal antum berdoa berapa kali sekarang hari ini? Ada 11 apa 13 Ustaz? Subhanallah. Bapak, cobalah, ibu juga, kalau kita sedang berdoa meminta keinginan kita dari Allah Jalla wa'ala, meminta hajat kita dari Allah Jalla wa'ala, sisipkan doa untuk kedua orang tua kita. Doakan semua, orang tua didoakan, istri doakan, suami didoakan, anak-anak didoakan, seperti itu. Orang tua itu luar biasa ya baiknya sama kita. Dari kita bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dikawinkan, Pak, bukan pakai pulus kita lagi. Duitnya abah waktu mengawinkan kita, ingat gak antum? Subhanallah. Ada sih duitnya antum sedikit, lebih banyak mintanya sama abah. Wa ila antum nggak diterima lamaran antum oleh pihak sebelah. Subhanallah. Nggak pernah tuh orang tua kita hitung-hitungan ketika antum dewasa, sudah tajir seperti ini, sudah kaya. Duduk, kita hitung-hitungan dulu ya. Dari berapa tahun ya? 40 tahun ya. Makan sehari 3 kali, pakaian dikasih berapa tahun sudah. Tidak hanya Idul Fitri, Idul Adha, belum lagi kendaraan ngantarkan ayah Ananda ke sekolah, kemana lagi, ke tempat ini, ke tempat itu. Pernah orang tua kita meminta seperti itu? Itulah orang tua, hanya bisa memberi, tak harap kembali. Bukan begitu? Nggak pernah dia berharap kembali. Tapi kita tahu diri dong sebagai anak, balas kebaikan tuh orang tua. Kalau antum tidak bisa untuk memberikan secara kebutuhan dunianya, nggak bisa menyediakan rumah, nggak bisa menyediakan makan minumnya, nggak bisa menyediakan pakaiannya, nggak bisa menyediakan kendaraannya, paling tidak mendoakan dia. Dan Bapak Ibu, kita ini baru dikatakan sebagai anak yang soleh dan soleha kalau kita sanggup mendoakan kedua orang tua kita. Kalau belum mendoakan orang tua, kita tidak dianggap oleh Allah sebagai anak yang soleh dan soleha. Subhanallah. Tapi itulah anak. Orang tua kita punya anak 15 rasanya diurusin semua. Dari anak yang pertama sampai anak yang ke-15. Bukan begitu. Nggak pernah dia membedakan. Semuanya dicukupkan. Ya, makannya dikasih makan, minumnya dikasih minum, dibelikan pakaian, semuanya. Nggak pernah membeda-bedakan. Disekolahkan seluruhnya. Nggak pernah terbesit dari dia, oh anak yang ini ya, anak yang itu tidak. Nggak pernah. Kasih sayangnya berbagi betul dengan anak tersebut. Kita cuma dua, ada ayah satu, ada ibu satu. Itu masih dorong-dorongan.
Ketika ayahnya, tolong dong abah diantarkan ke rumah sakit. Ya Allah abah, aku lagi ada kerjaan. Kemudian bilang sama saya, kamu aja deh yang antar. Subhanallah, kadang rasa malasnya. Ana malas dia ke dokter ya, inti aja diantarkan. Yang satu lagi, inti itu adik yang kecil deh yang diantarkan. Astagfirullah. Ini dua pintu kita untuk masuk ke dalam jannah. Antum masih bisa begitu ngomong bicara? Orang tua nggak pernah hitung-hitungan, kitanya hitung-hitungan. Subhanallah. Baru cuma sekedar belikan obat di apotek, itu pun baru sekali sudah hitung. Habis nih 5 juta nih. Subhanallah. Lu pernah kecil, inti pernah kecil, nggak pernah abah inti hitung-hitungan. Cuma 5 juta habis. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Pak, jangan Ibu, jangan sampai kita hitung-hitungan sama orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi anak yang saleh ya dan saleha. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan baiknya kita dengan tulus ikhlas kepada kedua orang tua kita dijadikan sebagai amal saleh kita dan sebagai mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi